jangan lirik kanan lirik kiri, jangan ada perselingkuhan. Kuda kan memang gitu. Karena tahu kudanya berkuasa, tahun kuda, banyak orang yang kerja sia-sia. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Tahun baru, semangat baru, dan apakah ada peruntungan baru? Kita akan bahas lengkapnya di Female Apple Talks hari ini untuk menjawab peruntungan kamu di tahun Kuda Api 2026 bersama Suhuyo di sini. Ya. Halo, selamat sore ya sekarang Suhuyo. Sore. Apa kabar? Baik. Ini wajah Suhuyo tuh sangat legendaris zaman aku kecil dan sangat beruntung banget aku ketemu Suhuyo in person. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Suhuyo. Ini menjelang Imlek 2026, pertanyaannya semua sama. Peruntungan kita tuh gimana sih tahun ini? Tapi sebelum itu ini aku mau sedikit meng-cross check. Banyak orang bilang kalau tahun Kuda Api itu penuh energi dan juga banyak perubahan. Tapi kalau dari kacamata Feng Shui sebenarnya karakter tahun Kuda Api itu seperti apa sih Suhu? Setiap tahun kan sionya ganti-ganti. Iya betul. Sio ada 12 karakter. Nah, tahun kuda ini ya kita harus ikuti apa yang tahun ini ada. Contoh, kuda itu kayak gimana sih? Kuda itu kuda yang pekerja keras. Jadi kalau orang bilang kerja kayak kuda, nah itu kan penuh semangat, penuh kerja keras ya. Tapi kuda juga ada lemahnya. Nah, lemahnya di mana? Kenapa kuda ditutupin matanya? Dan gak ke kanan ke kiri biar fokus. Tidak selingkuh. Oh. Jadi hati-hati dengan perselingkuhan. Oh, okay. Nah, terus juga kuda kuat, tidak sakit. Kena hujan, nggak seperti sio-sio yang rentan lain ya. Nah, kuda sio besar. Jadi kita harus bisa melihat tahun kuda itu di kacamata sio kuda itu apa yang bagus, apa yang kurang bagus. Nah, kita hindari. Nah, disinilah bentuk sio dari satu Feng Shui itu kita harus ikuti. Nggak bisa tahun lalu sama tahun ini sama aja, nggak bisa. Harus kita tahu. Kita sekarang duduk di tahun ini, apa yang kita tidak boleh, apa yang kita boleh, itu. Tapi secara karakter, tadi kan sudah di-mention bahwa kuda itu pekerja keras. Nah, tapi makna si tahun kuda api itu sendiri dalam Feng Shui itu apa? Kalau kuda itu kan memang sio yang besar. Sio yang besar berarti sio yang bisa mendapat pengharapan yang besar-besar didapat. Itu. Nah, unsurnya api. Nah, kuda 12 sio, api 5 unsur. Jadi total 60 tahun sekali baru ketemu kuda api. Nah, kuda api itu apa? Emosional. Api kan, orang bilang lagi panas nih emosi kan gitu ya. Terus juga api juga membawa semangat. Dan juga api juga, nah asli di mana api? Api itu kalau kena tanah mati. Nah, kita harus lihat kelemahan kuda api itu di mana. Nah, di situ kita harus bisa mengikuti Feng Shui tahun kuda api itu supaya kita tidak ciong. Ciong itu naas ya. Supaya kita punya hoki itu punya keberuntungan. Nah, semua orang Chinese, nggak usah orang Chinese lagi, hampir sebagian besar semua orang lagi, Suhuyo, tahun kuda api, keberuntungan saya di mana? Itu selalu tanyanya. Gitu. Oke, karena sebagai setiap CEO menyesuaikan di tahun itu ya sebenarnya ya. Betul. Secara mungkin pengambilan keputusan, kontrol emosi itu sebenarnya harus mengikuti ya Suhu ya berarti. Iya, memang dalam Feng Shui itu kan mengikuti perubahan zaman. Perubahan zaman itu yang harus diikuti setiap tahun dan setiap 12 tahun dan setiap 60 tahun. Tuh, Feng Shui itu 60 tahun umurnya. Nah, bicara soal kalau begitu bicara peluang ataupun tantangan. Setiap tahun kan pasti ada peluang dan tantangan sama seperti karakter kuda, ada sisi positifnya tapi juga ada sisi negatifnya. Tapi kalau Suhuyo melihat kuda api tahun ini itu
lebih banyak peluang atau tantangan, dan apa tantangan yang sebenarnya mulai terlihat atau peluang apa yang mulai terlihat? 2026 itu kan kuda api yang bagus. Memang kalau dilihat dari kacamata masing-masing show, show-show yang mendapat kesempatan itu show-show seperti show anjing. Anjing sangat baik sama kuda, sehingga anjing itu mendapat banyak peluang show anjing. Begitupun juga show macan. Show macan dihormati sama show kuda. Itu banyak sekali jalan keluar, way out dari show macan sendiri. Nah, begitupun juga show naga. Naga show besar. Show naga itu mendapat kesempatan atau mendapatkan kedudukan ganda yang dipegang oleh, walaupun dia belum tidak berkuasa, yang berkuasa kuda. Tapi naga itu didengar suaranya. Seperti juga show kerbau. Show kerbau itu tahun yang lalu itu dengan ular itu banyak fitnah. Tapi tahun ini naik, jago. Hoki. Gitu. Jadi memang kita lihat dari masing-masing show. Kalau seandainya ada show yang bagus, ya itu show-show itu kita gak usah diapa-apain, sudah bagus ya. Tapi tetap harus menjaga karakter masing-masing tahun kuda. Jangan lirik kanan lirik kiri, jangan ada perselingkuhan. Terus jangan dijadikan kuda naganya tapi tidak ada hasilnya. Kuda kan memang gitu. Karena tahu kudanya berkuasa, tahun kuda banyak orang yang kerja sia-sia. Itu. Oke, berarti jangan cuma kerja secara konstan, tetap harus ada improvisasi ya. Ada peluang yang cukup bagus yang mereka bisa dapatkan dan mereka bisa berkembang. Oke. Gitu. Kalau begitu, bidang pekerjaan atau bisnis yang terbuka peluangnya di tahun 2026 ini apa, Suhu? Yang jeleknya dulu apa bagusnya dulu? Jeleknya dulu deh, yang gak enak dulu deh. Nanti enaknya kan penutup tuh enak tuh. Kalau api itu kan musuhnya sama tanah ya. Unsur tanah seperti properti yang lagi kurang baik. Okay. Nah, harga properti turun. Nah, kalau kita sebagai orang-orang bisnis, kalau harga tanah turun, jual tanah. Jangan beli dong yang banyak. Betul. Itu. Saya juga baru pikir pesan beli rumah sekarang. Betul. Kalau beli rumah sekarang itu harganya lagi murah. Nah, beli. Terus kedua, yang sangat beruntung pada tahun api, apa? Kayu. Tumbuh-tumbuhan, hasil bumi. Nah, memang sekarang ini kan hujan nih. Tapi kan nanti setelah Imlek kan udah bagus, tidak ada banjir, tidak ada tanah-tanah yang longsor gitu ya. Nah, bagus. Jadi hasil bumi pertanian akan baik. Nah, terus apalagi? Kain juga bagus. Garment bagus naik. Oke. Berarti kayu, bidang-bidang usaha di bidang pertanian, perkebunan dan juga garment. Tapi kalau jadi sahamnya tuh, sawit gitu ya. Kalau bidang pekerjaan, secara kalau sekarang kan lumayan digitalisasi ya, banyak bidang-bidang pekerjaan yang muncul di era digital gitu. Apakah dengan adanya dengan tahun kuda api ini ada spesifik bidang pekerjaan yang cukup rising? Yang cukup rising ya seperti kuda. Kerjanya keras, gajinya kecil. Nah, itu bakal ditinggalin. Dan memang saat ini saya lihat banyak sekali dengan konsep digital itu ya, orang-orang sudah memakai teknologi dan itu akan ditinggalkan dan orang-orang akan mencari pekerjaan yang sekarang ini yang dibutuhkan itu dengan gaji cukup bagus dan juga peluang banyak. Peluangnya banyak apa? Seperti contoh unsur api seperti tukang masak ya. Oke. Itu ya, chef ya. Itu juga laku. Laris. Berarti bisnis kuliner secara nggak langsung tuh laris ya. Seperti contohnya lagi desainer baju. Nah, itu jalan. Seperti contohnya media dulu tenggelam, sekarang naik lagi nih. Amin ya Allah. Dulu kan tenggelam media, hampir semua tutup ya. Karena orang nggak mau lihat koran, nggak lihat majalah, ya kan? Iya. Sekarang kan naik lagi semua buku, perusahaan media banyak. Semangat teman-teman wartawan. Dikembangin terus naik. Betul. Gitu. Oke. Kalau disuruh memilih antara pindah kerja, memulai bisnis,
atau ekspansi, mana yang menurut Suhuyo itu lebih punya potensi besar? Kalau dari lihat saat ini, Mhm. ada 3 hal yang saya lihat. Oke. Sekarang banyak sekali orang-orang tidak mau bekerja yang tidak ada hasilnya. Kayak contohnya, orang-orang yang mau jadi asisten asisten rumah tangga tuh jarang loh di kampung mau. Cari di kampung, mau nggak jadi asisten, nggak ada yang mau. Susah benar sekarang, Susah semakin sekarang. susah, betul, Nah, setuju. kedua, orang-orang lebih cari pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini, yang maraknya apa? Trading saham, laris loh. Laris Ya. banget. Semua orang trading saham. Hari ini bumi dijual apa enggak? Ya apa dibeli ya? Nah mereka tanya, waktu dijual, waktu dia beli, Iya, iya. itu semua mereka tanya. Jadi saya bilang, kayaknya saya jadi peramal saham nih. Saham, Itu kayak jadi gitu. broker aja gitu ditanya. Ya memang sih, saya juga ada Oh, dikit-dikit. ya nggak Cuan ke apa-apa kalau ada sana. cuan mah nggak Nah, apa-apa dikit-dikit Suhuyo, ada. ambil aja. Nah dan juga hampir sebagian besar ya, semua pasien itu sudah lari ke elektronik ini semua. Dan seperti contohnya, produk-produk yang berkembang, itu semua perusahaan berkembang loh. Sekarang burung waletnya berkembang, perumahan dibilang perumahan jelek, tanah jelek ya. Tapi saham-saham yang kayak Bupa gitu naik Iya. semua. Terus saham emas tambang semua naik semua. Jadi tenaga-tenaga keahlian di bidang-bidang itu jalan. Jadi kalau dibilang mau pindah kerja ya harus pindah daripada kabur ke luar negeri. Di Indonesia Benar, aja banyak ya. banyak, Nah benar. itu peluang-peluang itu gaji gede-gede semua loh. Coba kerja di tambang, gaji kan gede. Benar, benar, benar. Jadi Mm-mm. memang harus kita lebih peka ya sama peluang-peluang antara mau pindah kerja, bisnis harus benar-benar dipikirkan Dan juga matang-matang. teman-teman saya sekarang mereka bilang, tuh yuk aku punya duit 100 juta, aku bisa punya kebun kok. Kebun sawit aja 1 hektar cuma di daerah Bangka cuma 100 juta cukup. Nah mereka beli 1 M aja bisa 10 hektar. Jadi sebenarnya itu ya pengembangan bisnis pun juga yang ke arah tadi bilang kebun, Mm-mm. kayu, kertas itu ya, itu kain itu jalan semua. Dan saat ini saya lihat, saya kan tinggalnya, pernah saya tinggal di daerah Pademangan yang banyak konveksi semua, Mm-mm. ya. Itu konveksi nggak ada yang mati loh, jalan semua. Semuanya di gedung-gedung, tadinya jelek-jelek jadi gedung semua. Berarti kan maju ini, Ya, ya. maju gitu loh. Jadi kalau saya lihat orang bilang lesu, ekonomi lesu, coba ke mall. Gak Rame usah hari lagi. Sabtu Minggu, Iya. cari parkir susah, Iya, iya, belum masuk ke mallnya aja, cari cari parkir udah susah, betul. Terus makan ngantri, Iya. Terus saya lihat semua, wah anak-anak muda semua, yang tua-tua juga ada saya ya, gitu. Oke, lalu kemudian bagaimana strategi keuangan yang menurut Suhuyo cukup bijak dan harus dilakukan di tahun kuda api 2026? Kalau saat ini sih saya sih bilang tahun kuda itu kan tahun yang pergerakan maju. Ya. Kuda kan nggak ada mundur. Kalau istilah kuda itu kan tidak ada kuda yang makan rumput yang sudah diinjak-injak, makan rumput ke depan terus. Nah, kuda yang baik tidak akan makan rumput yang sudah diinjak-injak, makan ke depan terus. Jadi kuda itu maju ke depan. Jadi usaha itu akan maju dan juga nggak ada turun. Tahun 2026 nggak ada turun, naik. Asal yang penting satu hal, Apa tuh? sesuai unsur yang mereka punya. Nggak mungkin lah semua orang punya talenta sampai ratusan talenta. Kayak contoh saya, cuman ahli feng shui. Saya disuruh kerja yang lain, mungkin belum tentu bisa. Gitu. Oke, berarti memang Sesuai talenta, dengan sesuai keahlian, sesuai feng shui-nya yang mereka bisa punya keberuntungan, ikutin pasti jalan. berarti cenderung cuan, boncos dan menentukan cuan dan boncos itu berarti yang menentukan adalah kembali lagi tetap diri kita sendiri ya pada akhirnya. Sebenarnya gini loh, di dalam tubuh kita itu kan mempunyai energi. Ya kalau nggak punya energi pasti sakit, Iya, ya kan? betul. Ya kalau orang udah habis energi sakit. Kenapa seseorang umur 41 tahun ke atas banyak yang bangkrut atau ada yang naik? Satu, energinya habis. Saya lihat, saya meramal 30 tahun, saya melihat kalau orang-orang disodorkan umur 41 udah mulai, saya ini nggak bisa cari duit dulu gini.
Pasti ada kesalahan. Kesalahan di mana? Satu, habisin energi karena birahi, selingkuhan, cari, mumpung dapat duit baru, dikit baru bisa naik dikit, wah cari perempuan, cari ini. Terus kedua, punya uang bukan buat usaha, buat beli mobil, buat beli motor, buat beli rumah, belum waktunya beli. Dan beli sampai 2-3 biji. Keserakahan. Nah, ketiga satu lagi yang paling jelek orang. Orang yang paling jelek itu yang jatuh itu satu hal. Satu yang tidak ditekuni, tekuni yang lain-lain semua. Waduh, semua diborong semua. Itu yang paling parah. Banyak kan jatuh kok. Karena nggak telaten untuk menang satu bidang. Memang unsur-unsur dimakan orang. Kan ada orang nih, tangan yang begini nih katanya gampang dimakan orang katanya gitu ya. Ada yang pergelangan tangan sini ada rantai-rantainya bakal masuk penjara. Itu benar loh. Saya lihat. Bentar. Takut. Suhu, kenapa ya? Suhu bilang, aku masuk penjara. Padahal aku nih anaknya konglomerat loh. Tapi benar masuk penjara. Insya Allah aman. Aman. Insya Allah aman ya. Iya. Jadi memang tuh dalam membaca garis tangan ya, itu ada tanda-tanda yang diberi sama ilahi. Itu yang harus kita waspadai, kita harus jaga. Kayak saya contoh. Saya pada waktu umur 60 di sininya ada pulau ya. Ini 60 saya lumpuh, bisa jalan. Oh. Nah itu, jadi kita harus jaga, oh di sini lumpuh saya harus berobat. Harus kesehatan gitu loh. Oh. Nanti kita lanjut lagi soal bahas tangan itu jadi tangan saya sendiri ini ngomong-ngomong. Lalu tapi berarti itu adalah kesalahan umumnya. Semua kesalahan dari manusianya sendiri. Oh. Ya kenapa baru dapat duit dikit kawin lagi. Baru dapat duit dikit bukannya dipakai investasi malah belanja gitu investasi ya. Diri sendiri dengan banyaknya istri kan. Berarti self reward itu konsepnya kadang bisa menjerumuskan kita kepada keputusan finansial. Kau usah jauh-jauh. Kesabaran orang-orang yang tahun kuda nih. Tahun kuda waduh capek banget nih. Aku gak mau capek, udah gue gak usah kerja. Itu kan gak bisa. Iya. Ya udah, kalau memang tahun kuda capek ya harus banting tulang. Tapi yang penting dapat duit, dapat cuan itu. Betul. Karena meskipun tadi Suhu udah bilang di awal bahwa tahun kuda ini energinya lumayan tinggi, menguras habis, tapi harus tetap semangat ya karena cicilan masih banyak, jadi harus tetap bekerja keras. Ini tadi soal finansial, karena aku mau masuk ke soal hubungan pribadi atau kehidupan pribadi. Ini pengaruh energinya kuda api terhadap percintaan tuh bagaimana Suhu? Karena energinya besar nih, elemennya api lagi. Jadi memang kan kuda kan sudah dikasih penutup mata ya supaya maju ke depan, tidak lirik tidak kanan, kiri kanan tidak selingkuh. Memang dalam hal orang-orang yang bermental perselingkuhan ya, itu kadang-kadang itu yang habisin duit. Buat keluarganya dia nggak pelit, tapi buat keluarganya kasih duit 1 juta pelit. Kasih cem-cemannya kuntilanaknya 100 juta oke. Wow. Nah itu kan bahaya ya. Bahaya. Memang kita harus sudah mulai tahun kuda kerja keras capek-capek ya untuk keluarga. Itu berarti kalau yang selingkuh kudanya nggak pakai kacamata. Ya. Gak dikasih ininya. Yang nggak dikasih kacamata dia. Oke. Apakah ada tips untuk menjaga keharmonisan keluarga di tahun api ini? Tahun kuda api itu paling penting cuma satu hal. Kuda itu sebenarnya jujur. Dipecut, lari kemana jalan. Yang penting di arahnya mencari pekerjaan yang dijalankan dengan lurus. Nah, kalau yang sudah mencong-mencong, nah itu harus dipecut. Kalau dia pelan-pelan jalannya dia pecut. Jadi harus ada pecut. Berarti akan ada momennya si kuda ini, si energi ini demotivasi dong Suhu. Betul, dipecut. Nah, untuk kita menemukan pecut yang tepat tuh gimana? Siapa tahu pecutnya salah kan? Pecut tepat itu pertama kan kalau ada beban itu ya, waduh anak masih kuliah nih ya kan. Terus aduh masih bayar cicilan rumah nih ya kan. Aduh masih
mesti makan yang enak dikit gimana sih? Itu kan pecut. Banyak orang yang pasrah, ya udah makan yang murah-murah saja. Saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Kita aja punya tubuh kita itu harus kita hargai. Kasih makan yang enak dong. Iya. Supaya kerjaan kita juga semangat. Nah pecut itu kasih makan yang enak-enak supaya suami juga kerjanya rajin gitu loh. Itu pecut. Iya, Ya kan pecut yang baik kan. Betul. Kalau makan aja kan dikasih Indomie, suruh kerja keras, ngapain kok cari duit banyak-banyak? Kasih Indomie cuman beli Indomie 5.000 cukup gitu ya. Dulu kan gopay, sekarang Indomie 5.000 gitu Ya ya. lagi zaman Suhu akses masih akses di TV tuh bener 500 deh. Iya Jadi- dulu 500, sekarang udah 5.000. Berarti sebenarnya kalau di tahun ini jangan pelit sama diri sendiri, Jangan pelit sama keluarga. jangan pelit sama keluarga. Dan juga memang kita boleh beramal, tapi boleh peduli dengan orang lain, tapi utamakan keluarga dulu. Oke, itu kuncinya. Untuk keluarga dulu, karena kalau keluarganya amburadul, masa peduli sama kuntilanak ya kan? Betul. Jangan kebalik ya, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak boleh. Mau puasa nggak boleh. Dan ini sebenarnya aku akan lanjut ke peruntungan secara individu. Karena tadi Suho juga ada sempat mention ada beberapa CEO yang CEO besar yang akan hoki di tahun ini. Ada CEO anjing, lalu kemudian ada macan dan juga naga. Iya. Tapi dari ketiga apa ada lagi Suho dari? Jadi sio itu kan ada 12. Iya. Sio yang tidak beruntung itu kan sio yang rentan sakit tikus. Kecil gampang sakit. Kelinci juga mudah sakit. Ayam apalagi gampang sakit. Okay. Satu lagi kuda sendiri. Kuda karena kecapean, kelelahan juga sakit. Jadi 4 sio yang ciong ini yang harus betul-betul diperhatikan kesehatannya pertama. Tikus, kesehatan, kelinci, emosional, rumah tangga, kuda, kelelahan, harus ada istirahatnya, ada makan enaknya, dan ayam. Jadi gini, sio yang ciong itu perbedaan sama kuda itu adalah, kuda sama kuda ada yang 12 tahun, ada yang seumur ya. Berarti kalau sio yang paling jelek itu adalah tikus, beda 6 tahun. Salakau itu 3, 6, 9, sama 12. 3 itu ciong mulut. Jadi kalau kelinci itu akan terjadi banyak keributan sama orang, malah lebih bagus mingkem. Jadi jangan berantem. Nah kalau tikus udah 6 tahun, udah ciong besar, udah sakit, keuangan amburadul, ya harus prioritas diri sendiri. Seperti ayam itu ciong umur loh. Ciong umur, jadi kalau ada sakit-sakit, jangan irit untuk berobat, harus berobat. Oke. Gitu. Karena sudah posisi secara ini dia ciong, butuh ekstra usaha ya untuk bisa. Oke. Kalau dari CEO yang paling diuntungkan cuman 3 tadi itu doang kah Suh? Atau ada jadi lagi? gini, kan ada 3 bagian. Ya. Yang kurang baik, tikus, kelinci, ayam, sama kuda sendiri. Ya. Nah yang baik bagus, anjing, harimau, naga, sama kerbau atau sapi. Okay. 4. Yang netral itu adalah sio monyet. Sio monyet itu tahun 2025 didera dengan banyak penyakit. Nah ini jangan sampai berkelanjutan, harus cepat-cepat sudah mulai dilihat apa yang kelemahannya sio monyet ini. Sio monyet ini nggak ada keberuntungan, tapi harus diperhatikan keberuntungan itu harus bagaimana mengembangkan diri. Contohnya dia sudah rugi-rugi terus, dia harus stop usaha itu, jangan jalan lagi. Seperti dia bilang, contohnya dia nggak cocok di bidang yang dia jalanin, ya stop. Nah seperti sio kambing itu sama sio kuda, sama sio kerbau itu sama-sama makan rumput semua ya. Nah itu ada peluang. Nah peluangnya tapi nggak besar. Dia harus punya kerja keras, harus punya semangat. Nah sebenarnya sio kambing itu punya peluang itu. Kambing kan kalau cari makan itu bukan cari makan sendiri, banyak kan dikasih makan sama majikannya. Betul. Ya kalau memang nggak bisa usaha ya harus kerja aja. Atau kalau enggak ya join lah yang orang bisa punya modal gitu loh ya, itu kambing.
Dan juga sio ular tahun kemarin berkuasa 2025. Sekarang 2026 ular akan banyak peluang-peluang yang sudah didapat. Nah, ular lambang apa sih? Dokter lambangnya ular. Iya. Apotek lambangnya ular. Lambang rumah sakit. Nah, mungkin kalau sio ular ini harus dijaga adalah selain kesehatan, keuangan yang selama ini dibuang percuma-cuma dimakan duit sama orang. Nah, itu ular. Nah, ada satu lagi. Ular, monyet, babi. Babi. Sio babi tahun kemarin itu banyak sakit. Ciong. Betul. Kok bisa betul? Saya sio babi. Emang sakit? Lumayan sih, ada ya beberapa kali on and off gitu, kayak lumayan sebenarnya. Jadi rentan. Nah, babi tahun ini bagus. Alhamdulillah ya Allah. Tahun ini bagus. Ada peluang-peluang yang didapat. Tapi sio babi jangan diulang lagi kalau contohnya kebanyakan makan es, dikurangi. Es terus. Kurangin ya es Jangan terus. kurangi juga kopi-kopi, kafeinnya. Oke, baik. Nah, tidur lebih pagi di Iya, bawah iya, gitu. Oke. Selain soal kesehatan, sio-sio yang diperkirakan ciong ini juga akan ciong di kategori atau di segmentasi lain kah? Kan dari unsur juga kita harus lihat. Oke. Unsur itu adalah kesehatan dari golongan darah. Orang-orang golongan darah rentan dengan stroke. Jadi kalau jadi orang-orang yang golongan darah O, orang golongan darah O itu harus hati-hati, jangan sampai banyak makan asupan garam yang terlalu banyak di dalam makanan. Seperti orang-orang golongan darah O kan suka makannya tuh yang ada Isi. kuah-kuah. Bener, asin tuh udah paling enak. Yang kuah-kuah, tuh, yang asin ya. Emang golongan darah O. Langsung dibahas pertama Mas Suhu. Orang-orang golongan darah O itu rentan dengan stroke dan rentan dengan dia darahnya rendah, dia gampang tinggi, dia gampang gemuk. Itu sebenar semua lagi, gila. Saya tuh darah rendah, tapi kan suka marah-marah ya. Marah-marah itu adalah DNA sebenarnya. Tapi ya gitu, bener, gampang gemuk juga. Napasnya gemuk rasanya saya. Nah, jadi kalau orang-orang golongan darah A juga sama. Orang golongan darah A itu gampang sama saraf kejepit. Jadi harus dijaga saraf kejepitnya. Orang-orang yang golongan darah AB itu kanker, tumor itu sering terjadi. Dan orang-orang yang golongan darah B adalah orang-orang yang sering tangan kesemutan, jantung koroner, leher kaku, nah hipertensi. Orang darah B itu hipertensi loh. Sebagian besar golongan darah B hipertensi. Kalau dia tidak hipertensi, berarti dia banyak penyakit. Wah, ini banyak sekali insight-nya ya. Dan ini sebenarnya menjadi refleksi. Ini berarti ada sebenarnya harus lumayan hati-hati di tahun kuda ini dengan. Iya, karena Feng Shui itu kan akupuntur juga memakai Feng Shui loh. Jadi Iya, unsur tanah darahnya itu ya. Jadi memang Feng Shui itu bukannya klinik, itu Feng Shui itu sains, ilmu. Jadi ilmu kedokteran di Cina itu akupuntur memakai Feng Shui, bangun rumah memakai Feng Shui. Jadi semua bidang sebagian besar memakai Feng Shui. Seperti saya, arsitek. Saya masuk ke dalam Feng Shui itu laris. Waktu saya jadi arsitek aja nggak laris. Iya, karena untuk menentukan posisi. Karena gini loh, orang Chinese mencari yang cuannya dulu, keberuntungannya dulu, keharmonisan dulu, kemakmurannya dulu, kesuksesan. Mereka cari itu. Jadi ya kita cari Feng Shui-nya itu sesuai itu semua. Oke. Lalu sio mana di antara tadi banyak 12 dan yang 4 paling ciong itu yang perlu ekstra hati-hati itu di tahun ini? Yang paling ekstra hati-hati itu adalah sio yang memang yang lagi ciong. Contohnya sio tikus lagi ciong, ya. Itu harus di ekstra hati-hati. Dalam hal kesehatan juga kah? Dan keuangan. Oke. Apalagi dimakan duit sama orang, itu sio itu ditipu orang. Nah, hindari join, hindari kerjasama. Contoh sio kelinci itu juga hindari perceraian, jangan sampai rumah tangga karena banyak percekcokan mulut sehingga banyaknya pertikaian dan adanya perpisahan. Oke, dijaga tutur katanya ya sahabat mana yang mingkem. Sio kelinci ini. Nah, seperti sio ayam. Sio ayam itu sio yang ciong umur. Ciong umur itu berarti harus dijaga itu betul-betul kesehatannya. Memang tahun 2026 ini kesehatan harus dipentingin. Oke, karena ada energi yang terkuras di situ ya, sedangkan ada tahun kuda api. Kalau ada yang sio yang ciong, adakah solusi selain menjaga kesehatan dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan
dari kacamata Feng Shui agar setidaknya mengurangi potensi ciong itu? Memang Feng Shui itu mengenal saci. Oh. Saci itu adalah energi buruk. Contoh, saci itu seperti contoh, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau tangga, kita naik tangga, biasanya di bawah itu dibikin dapur. Oh. Nah contoh gini aja, kalau saya naik tangga, Heeh. Mbak lagi masak, Masak, ya. itu percikan abunya tuh turun ke bawah nggak? Oh. Ini kan tangga nih, Heeh. di bawah ini dapur nih. Heeh. Jadi masaknya di bawah Di bawah dapur, di bawah tangga, di bawah tangga persis. Itu kalau saya naik tangga itu, Oh iya, bisa jadi. nah itu kan berarti saci Iya. itu berarti energi buruk. Itu bisa Masuk bikin ke penyakit kan. makanan. Oh, oke. Nah contoh nggak usah jauh-jauh, tidur, sacinya gimana? Kepala ranjang nempel sama kamar mandi, itu kan saci. Saci itu kan lembab, sip itu sakit kepala. Oh. Atau atas ada AC, Iya, iya. disentrong AC Masuk kepala, persis. itu juga bikin masuk angin sakit kepala. Iya, iya, iya. Jadi itu saci. Saci tersebut dalam Feng Shui itu harus dihindari. Seperti contoh nggak usah jauh-jauh. Orang yang pekerjaannya yang sangat berbahaya contohnya. Ya mereka harus sudah hindarin. Oke. Ini jadi menarik sebenarnya karena apakah ini juga relate gitu suhu dengan faktor usianya, keciongan itu atau gimana? Orang dari umur 1 sampai 20 tahun nasib ditentukan oleh orang tua atau yang asuh. Umur 21 sampai 40 tahun nasib ditentukan oleh diri sendiri, perkembangan pergaulan. Tapi 41 sampai 60 tahun itu tergantung nasib itu dari pasangan. Kita akan kehilangan banyak teman pada waktu 41 sampai 60 tahun. Kalau istrinya nggak kasih bergaul. Oh, Ya kan? iya. Jadi di sini ditentukan, nah dari 60 tahun ke atas, itu nasib ditentukan oleh apa? Kesehatan. Iya lagi. Benar-benar. Jadi dari 20 itu yang menentukan pergaulan dari 21 sampai 40. Kalau bergaulan, makanya kenapa orang-orang mensekolahkan anaknya biar mahal, yang penting masuk sekolah situ. Karena kalau yang sekolah situ semua anaknya menteri, anaknya pengusaha, biar bisa bergaul sama pengusaha, biar bisa punya temennya adalah kelas-kelas kasta atas. Iya, ya kan, untuk mencari link. Iya. Itu. Banyak orang tua yang seperti itu bukan diupayakan gimana caranya ya, masalah bisa bayar apa enggak urusan belakangan, yang penting anaknya bisa. Mati-matian bayarin anak supaya anak itu masuk sekolah situ gitu. Iya. Nah itu mencari link supaya anak itu berkembang di situ, di pergaulan itu. Ada istilah dalam Feng Shui kan, anak ditaruh di tempat sampah, bau sampah, anak di tempat bunga, wangi bunga. Taruh wangi bunga. Oh, makanya dia berkembang pun seperti bunga ya, mekar seperti bunga. Wangi. Perihal pasangan. Tadi sempat dimention bahwa usia 41 sampai 60. 60 itu ditentukan oleh pasangan. Tapi kan kita kebanyakan orang Indonesia tuh menikah 20, 30 gitu. Ya itu kan perceraian. Oh. Setelah sudah titik mapan 41 tidak ada, jarang sekali perceraian, adanya perselingkuhan tapi jadi punya istri 2, 3 gitu kan ya. Tapi yang perempuan tetap bertahan. Nah itu akan membuat kehidupan itu mulai amburadul karena adanya energi perselingkuhan yang cukup kuat. Koneksi dengan pasangan, energi yang dibawa sama pasangan itu yang menurut suhu kita bisa bilang mungkin istilahnya ciong kali ya. Energi atau sio apa dengan apa di tahun ini? Yang beda 369. Oh, contohnya gini, sio anjing kawin sama sio naga. Nah itu kan beda 3 tahun. Iya. Nah itu akan banyak pertikaian, pertengkaran, keributan. Gitu.
Terus habis saya ngitung sama suami saya gimana ya? Nanti saya nggak bisa saya ngitung nih. 3 tahun-tahun sama tahun dipotong aja. Benar. Lalu kalau dengan segala kehokian Ciong di tahun ini, apa tiga hal penting deh yang menurut Suhu sebaiknya dilakukan di 2026 terkait dengan pengelolaan emosi, lalu juga ada kesehatan, fisik maupun mental. Pertama-tama kita harus tahu kita punya diri kita sendiri dulu sio apa. Kalau sio kita tikus, ya kita harus tahu kita rentan dengan keuangan yang menurun, kesehatan yang menurun, ya kita harus perbaiki. Contohnya sio anjing lagi bagus. Nah bagus, dia kalau malas-malasan percuma, ya dia harus rajin. Supaya dia harus banyak, karena dapat banyak peluang, dia harus berani mengembangkan diri. Gitu. Pertama itu, mengetahui kita sionya apa. Nah, kita mengetahui tahun ini tahun apa. Kalau tahun ini tahunnya dagang apa yang bagus, ya dagang. Orang kadang-kadang, wah lagi bagus nih pada Iya, sekarang lagi runtuh pada kabur lagi semua. Iya, betul. Gitu. Jadi gak bisa. Tahun ular mungkin pada laku, tapi tahun kuda belum tentu. Gitu. Jadi kita harus tahu kondisi tahun kuda sendiri, bagi kuda api. Itu karakternya semua kita harus bisa tahu supaya kita bisa menempatkan diri ke tempat yang beruntung, tidak ke tempat yang sial. Nah, ketiga satu lagi, unsur faktor hoki. Apa aja tuh? Faktor hoki itu adalah arah keberuntungan kita di mana. Contoh ya, semua orang kan belum tentu bisa usaha itu semua bisa usaha bisa pegang. Betul. Nah, kita harus tahu. Nah, arah keberuntungan kita di mana, arah kesialan kita di mana, arah ciong mana. Nah, disitulah kita bisa mengolah 3 hal ini. Cari yang hoki, ya kita hoki. Kalau kita nggak hoki, ya kita cari yang hoki dong. Contohnya, saya pernah datang ke satu rumah, satu konglomerat. Saya 10 tahun jatuh. Kurang bagus keuangannya. Saya tinggal duduk. Selama 10 tahun, ini ada jembatan layang yang tidak jadi dibangun. Tidak selesai sama Ahok gitu kan. Di Pluit itu. Ini masalahnya. Bener. Langsung dia pindah. Berubah langsung. Jadi kalau jangan dipaksakan, oh ini rumah udah 30 tahun Suhu aku di sini, kayaknya sini. Ya 30 tahun, tapi kan sekarang udah gak kaya lagi, cari tempat lain yang bikin gak kamu kaya. Itu dia cari langsung loh. Walaupun dia harus beli lagi, beli dia. Nah itu. Orang Chinese cari arah keberuntungan itu, tidak bilang, oh ini rumah hoki. Kalau rumahnya sudah tenggelam, iya lagi. mengasah hoki. Benar. Ya apalagi kan? kayak musim hujan kayak sekarang ya. Rumah sudah banjir, bukan hoki lagi. Nah contohnya gak usah jauh-jauh. Rumah ini sudah ini, sekarang gini. Ada perumahan, tahu-taunya muncul tanah kuburan di komplek perumahan. Nah itu kan harus pindah kita, nggak boleh di situ lagi. Oke, ini jadi penasaran sebenarnya. Pengaruh tanah kuburan tuh seberapa besar sih Suhu terhadap? Kan jadi gini, nggak usah jauh-jauh ya. Saya pernah punya teman satu, pinter, bisa sekolahnya di Singapura, bisa 3 bahasa. Tapi dia kebetulan tinggal di samping Petamburan. Itu dia mandi pakai air pompa situ. Itu air mayat kan di situ. Oh, berarti bukan karena mitos ya, bukan karena mistis, tapi karena pengaruh kesehatan juga sebenarnya ya, berarti Iya, ya. mau nggak mandi situ? Enggak dong, takut. Bukan, kulitnya pada kudukan semua. Gak usah sampai mandi, tinggal saya pikir 3-4 kali kayak enggak deh, terima kasih. Nah itu, jadi memang kita tuh harus di tempat yang bunga dong. Iya benar. Kuburan juga ada bunga, tapi bunga saweran ya. Bukan 7 rupa. Bukan 7 rupa ya, ya benar. Tapi gini loh, kita memang tuh dalam Feng Shui itu ya cari yang indah-indah deh. Cari suami yang indah. Indahnya apa? Indah yang dilihat enak. Dompetnya juga enak. Terus juga orang bilang gini, duitnya tuh enak. Nggak pelit. Iya. Nah itu. Ketiga satu lagi. Ya nyambung gitu loh. Itu enak. Baru enak.
Habis ini potong di TikTok, kirim ke suami masing-masing ya ibu-ibu. Konsultasi sama Suhuyo. Ya, konsultasi masuk Suhuyo habis ini. Secara pribadi. Dan kalau gitu, kalau dirangkum dalam satu kalimat, menurut Suhuyo, tahun kuda api ini tahun yang seperti apa? Tahun kuda api itu sebenarnya tahun kesempatan loh. Tahun kesempatan kita maju. Karena tahun yang sionya besar. Nah, dari sio besar itu kita bisa berkembang. Karena gini loh, gak usah jauh-jauh. Saya buka usaha kecil-kecilan. Untungnya omset cuma 100 ribu. Bagaimana bisa untung 1 miliar, ya kan? Kalau kita punya usaha 1 miliar, bisa untung 1 juta pasti dapat. Dan memang tahun kuda api itu tahun kesempatan orang bisa mendapat mudah mencari uang. Ada orang yang cari uang 100 ribu sehari susah. Ada orang yang cari 1 juta sehari gampang. Nah, bisa mudah mencari uang itu pada tahun kuda api, dia kerja berhasil. Seterusnya dia akan terus tuh. Makanya saya pernah di orang tua saya melarang saya usaha. Saya bekerja bagus. Saya selalu usaha jelek. Jatuh. Saya bilang, "Ma, saya usaha walaupun 10 kali jatuh, gak apa-apa. Ada 1 kali usaha saya berhasil. Itu seumur hidup saya bisa makan di situ. Bisa ambil duit di situ. Kalau jatuh kan sekali aja." Iya benar. Nah, jadi kalau tahun kuda ini, sekarang ini kalau kita bisa bangkit, maju, itu sekian tahunnya itu kita bisa dapat duit terus loh. Nah, marilah kita cari duit tahun kuda api, cari cuan dengan hebat. Energi kita tingkatkan. Jangan lihat kiri, lihat kanan. Maju ke depan, fokus ke depan. Jangan adanya perselingkuhan. Berarti tahun ini adalah tahun kesempatan, tahun penentuan ya. Untuk menentukan kita tahun-tahun berikutnya. Nah, nanti tahun habis kuda turun lagi apa? Apa ya tahun kuda itu? Kambing. Oh. Kecil. Iya. Kecil. Turun lagi monyet lebih kecil lagi. Turun lagi habis monyet anjing babi. Sio kecil terus. Mau dapat sio besar tuh masih perlu berapa puluh tahun lagi loh. Terus bagi tikus lagi kecil lagi. Nah, baru sapi, kerbau baru berarti 8 tahun lagi loh. Mau dapat kesempatan untuk maju. Nah, sekarang ini daripada 8 tahun lagi. Benar. Tahun ini kita harus bangkit. Benar, berarti memang tahun 2026 menjadi tahun keberuntungan. Gak apa-apa ya, harus kerja keras dulu biar bisa dinikmati di tahun-tahun berikutnya ya. Kerja keras tahun bisa dapat cuan 10 tahun. Benar. Atau buat anak cucu kita 100 tahun hidupnya enak. Benar. Ngapain pusing? Setahun kita kerja keras. Terakhir Suhu, punten tolong lihat ke kamera hal atau esensi apa tahun kuda api yang bisa Suhu sampaikan kepada sahabat Femela. Kalau kuda api itu tahun yang banyak peluang sebenarnya. Kenapa? Kuda itu memang perlu kepatuhan, perlu kesetiaan. Kuda yang setia, kuda yang patuh, kuda yang kerja keras, kuda yang penuh semangat. Nah, itu yang kita harus jaga. Karena sudah ada peluang, kenapa kita nggak kerjakan itu saja? Kalau nanti tunggu sio besar lagi, 8 tahun lagi, aduh repot. Aduh, berarti kuncinya kerja keras, fokus, dan setia. Terima kasih Suhuyo sudah berbagi insight pada sore hari ini. Sahabat Femela, boleh tepuk tangan dulu dong buat Suhuyo. Legend, aku seneng banget bisa ngobrol sama Suhuyo secara langsung di sini. Terima kasih insight-nya. Semoga tahun babi, saya babi tahun ini aman ya. Aman. Terima kasih sahabat Femela yang sudah menyaksikan Femela Plot Talks hari ini. Semoga tahun ini kamu mendapatkan peruntungan kamu di 2026. Sampai jumpa di episode berikutnya. Femela Plot Talks. Connect to empower, evolve to inspire.